Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, sahabat F2 News. Jumpa lagi dengan saya Roso Daras. Hari ini saya melanjutkan satu perbincangan yang sangat menarik, yaitu pelurusan sejarah tempat dan tahun kelahiran Soekarno. Dari yang banyak terdokumentasikan tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya menjadi tanggal 6 Juni tahun 1902 di Ploso, Jombang. Dan bersama saya hadir para narasumber yang sudah sedemikian rupa sejak tahun 2022 secara terus-menerus maraton menggiatkan kegiatan ini, bahkan sudah jauh sebelumnya 2018 sudah dimulai, dan malam hari ini para tamu saya sudah sampai pada satu titik yang menurut saya titik penting, yaitu setelah beliau berjumpa dengan keluarga di Bali, kemudian sudah juga bertemu dengan para pihak yang lain, dan malam ini tadi kebetulan saya ikut serta diterima oleh Ketua Yayasan Bung Karno, Mas Guru Soekarno Putra di kediaman Sriwijaya 26. Dan apa saja yang menjadi topik bahasan, bersama saya hadir sebelah kiri Mas Nasrul Ilah. Beliau adalah anggota tim ahli cagar budaya Kabupaten Jombang, dan the one and only Gus Binhat, tokoh komunitas titik nol Soekarno di Ploso Jombang, dan juga Mas Heru Cahyono, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Nah, mungkin yang pertama lebih abdul adalah kepada Mas Heru sebagai pemangku kepentingan dalam ini mewakili Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang terkait dengan apa dan bagaimana sehingga tadi bisa diterima oleh Mas Guru, dan apa saja yang disampaikan poin-poinnya. Monggo Mas Heru, mohon dijelaskan. Mohon maaf, kami hanya menyampaikan beberapa peristiwa yang sudah dilakukan satu oleh teman-teman tim ahli cagar budaya Kabupaten Jombang, yang dalam hal ini diketuai oleh Cak Nasrul Ilah, dan tokoh yang sangat luar biasa. Ini adalah Gus bagi kami. Jadi kami selaku pemerintah hanya memahami satu, bahwa karena ini membincang tokoh yang sangat besar, bapak bangsa, maka ini butuh keseriusan. Dan Gus Binhat sudah mengawalinya sudah sejak 5 tahun yang lalu, untuk mengorek data itu. Nah, kemudian goalnya adalah penetapan cagar budaya. Itu adalah rumah kelahiran Bung Karno yang ada di Ploso. Tentu saja sesuai dengan data yang dimiliki oleh teman-teman, terutama dari Gus Binhat. Terus kemudian teman-teman TACB akan memberikan rekomendasi, apalagi setelah ketemu malam hari ini tadi dengan Mas Guru. Alhamdulillah sambutannya sangat baik. Dan kami sampai detik ini juga, karena data itu berbicara 6 Juni 1902, maka apapun nanti data yang ditemukan, kami tidak akan pernah ingin membohongi publik terkait dengan data. Data itu mengerucut pada 6 Juni 1902, maka kami pemerintah Kabupaten Jombang harus memfasilitasi gerakan dari teman-teman TACB Jombang, Gus Binhat selaku penggebrak titik nol dan pencetus titik nol Soekarno. Terlebih lagi dukungan dan animo masyarakat yang begitu sangat dahsyat, yang sudah lama, bahwa setiap tanggal 1 itu upacara. 1 Juni ya? 1 Juni itu masyarakat setempat mengadakan upacara dengan beragam kostum, dan memang itu kerakyatan. Terus kemudian pada tanggal 5 itu ada sarasehan dan doa bersama, mendoakan sang bapak bangsa. Dan puncaknya adalah tanggal 6 Juni, teman-teman di Ploso kirap. Kirap keliling mulai dari rumah kelahiran yang memang menghadap ke timur sampai dengan ke sekolah Ongko Loro. Nah, itu dan pemerintah
walaupun pemerintah baru 2 tahun ini terlibat, tetapi bahwa kemudian ke depan ini harus ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, penetapan kepala daerah itu hasil dari kajiannya teman-teman tim ahli cagar budaya, dalam hal ini yang dikomandoi oleh Cak Nasrul Ilah, sapaan beliau sebagai budayawan yang ada di Jombang sangat luar biasa. Kami terus berterima kasih dan kami hormat selalu pada Cak Nas dan Gus Binhat. Matur nuwun, dan langkah konkretnya adalah bahwa ke depan di 2025 kita akan lebih konsen lagi, akan menambah imun dari APBD untuk perkembangan jauh yang lebih ke sana, jauh lebih luas untuk pengetahuan dan supaya ini menjadikan jadi bahan edukasi bagi masyarakat Kabupaten Jombang khususnya. Itu saya kira yang kami sampaikan, bahwa kepala daerah pun juga titip pesan kepada kami bahwa apapun rekomendasinya, yang paling penting data itu valid, ya sudah, beliau akan menetapkan. Itu. Terima kasih Mas Heru. Jadi saya kira ini dukungan dari pemerintah Kabupaten Jombang yang tidak main-main, sangat serius. Nah, semua mungkin Cak Nas barangkali mungkin bisa disampaikan kepada kita tentang barangkali secara singkat saja apa yang menjadi concern dari Yayasan Bung Karno, dalam hal ini tadi ada Mas Guru yang disampaikan kepada teman-teman yang baru saja menghadap kepada beliau. Oke, terima kasih. Hari ini saya mengucapkan syukur alhamdulillah, karena goal dari pertemuan hari ini adalah tidak tertutupnya upaya kami ini untuk lebih bersegera menetapkan sebagai rumah di pelosok itu sebagai rumah kelahiran Bung Karno. Jadi insya Allah, tetapi kami berharap kami sendiri harus bersabar, karena kami harus menambah peluru-peluru yang akan memperkuat, yang menghilangkan keraguan-raguan dari semua pihak, termasuk pihak dari keluarga Bung Karno sendiri, pihak dari masyarakat luas. Kalau masyarakat khusus titik nol Soekarno atau Bung Karno di pelosok itu sudah 200% sudah. Tapi 200%. Yang lain-lain ini perlu kita betul-betul akan semakin meyakini bahwa itu benar, bahwa keputusan ini tidak ada cacatnya. Dan kalau kami hari ini sudah yakin sebenarnya, tetapi perlu. Sehingga ketika terjadi seperti itu, bersyukur saya adalah dari Mas Guru dan timnya yang ada di sana tadi itu, ujung-ujungnya, akhir-akhirnya adalah memberikan ruang terbuka banget untuk semakin menambah. Salah satunya adalah ari-arinya itu jelas ditanam di situ. Coba dicek, masih ada enggak? Kalau sudah ada bekas-bekasnya apa? Kalau perlu ada diteliti, kalau perlu ada tes DNA di situ. Ini adalah harapan-harapan tambahan, walaupun ini hanya sebagai stabilo saja. Karena yang sudah ada ini sudah kita yakini, dan supaya mau menjadi keyakinan orang luas, hal-hal itu yang kita lakukan. Tidak hanya itu, mungkin juga yang lain-lain, kami bersama Mas Binhat nanti saling dukung-mendukung untuk melakukan itu. Sehingga termasuk kemudian kami nanti mungkin dalam perhitungan kami ini betul-betul rumah kelahiran Bung Karno dalam kawasan situs Bung Karno yang tidak hanya rumah saja. Kelahiran. Semua pekarangannya itu, tempat sekolahnya dulu, tempat mengajinya dulu, tempat kelahirannya, yang orang-orang yang menolong kelahirannya itu adalah menjadi tempat-tempat yang termasuk yang menanam ari-arinya, di mana rumahnya, dan itu adalah bagian dari kawasan dari cagar budaya nanti ini. Ini harapan kami begitu, sehingga saya harapkan semua pihak ayo bersabar dan lebih mengencangkan semangat, mempersemangat dan banyak
berdoa bersama-sama supaya nanti Allah memudahkan semua rencana baik kita. Karena kita yakin kalau kita punya niat baik, Allah ikut bertanggung jawab. Amin. Terima kasih, Cak Nas. Jadi urut-urutannya jelas, sahabat FT News. Setelah tim TACB mendapatkan peluru yang cukup untuk membuat satu rekomendasi cagar budaya, kemudian nanti melalui Dinas Pendidikan akan menyampaikan kepada kepala daerah untuk menandatangani lokasi tersebut sebagai situs bersejarah. Nah, tadi disampaikan bahwa Cak Nas masih perlu peluru-peluru yang lain, dan di sini sudah ada pengumpul pelurunya, yaitu Gus Binhat. Yang sedikit saya ketahui, misalnya dari beberapa beslit, kemudian baik dari tulisan Kanjeng Romo atau Bapak Sukeni Sosro Tiharjo yang menyebutkan 6 Juni 1902, juga di THS maupun di HBS tempat sekolahnya Bung Karno juga mencantumkan tahun yang sama 1902, dan mungkin bisa kita minta Mas Binhat untuk men-spill kira-kira peluru apa lagi nih yang perlu disupport untuk TACB supaya bisa segera ditindaklanjuti menjadi sebuah rekomendasi penetapan cagar budaya. Mas Binhat, monggo. Terima kasih. Bagi saya ya, sebagai orang yang sudah melakukan penelusuran sekian tahun ya, sebenarnya peluru kita sudah terlalu banyak ya. Sudah terlalu banyak pelurunya. Sudah terlalu banyak, dan sebenarnya dari yang sudah kita lakukan itu sebenarnya sudah cukup menjadi bahan untuk rekomendasi penetapan. Cuman kita juga tidak bisa serta-merta menampik ya keinginan dari keluarga bahwa masih ada hal yang perlu dilakukan untuk mempertajam hasil kajian kami. Cuman yang menarik saya kira tadi itu ada satu percakapan dengan salah satu anggota yayasan Bung Karno tentang bagian dari biografi Bung Karno, saya kira yang mestinya itu ada, tetapi itu ternyata tidak dimasukkan ke dalam biografi, yaitu masa-masa awal kehidupan Bung Karno, dari mulai lahir sampai usia 6 tahun. Kenapa ini tidak dimasukkan gitu? Karena masa-masa golden age itu masa-masa usia sejak lahir sampai 6 tahun ini. Tetapi itu tidak dimasukkan di dalam autobiografi Soekarno. Saya mengatakan ini bukan sesuatu yang cacat ya, tetapi ini sebuah koreksi besar terhadap autobiografi ini, karena autobiografi itu menjadi rujukan bagi semua orang yang mengkaji sejarah hidupnya Bung Karno. Jadi saya kira ini koreksi ini harus sampai kepada pihak penulis autobiografinya, yaitu Cindy Adams, yang masih hidup sampai sekarang, saya kira di Amerika ya. Saya kira ini usulan yang masuk akal ya, koreksi ini bagi Cindy Adams, karena beliau adalah seorang penulis sejarah ya. Dan saya kira autobiografi dimanapun selalu memasukkan fase-fase golden age ini, fase-fase awal perkembangan manusia, yang ini menjadi blueprint bagi kehidupan manusia ketika akan menjadi di masa dewasanya nanti. Jadi saya sebagai peneliti gitu, ini aspek penting harus diperhatikan, karena autobiografi seseorang itu adalah representasi dari keseluruhan hidupnya gitu. Kalau masa awalnya itu sudah tidak jelas, tidak dituliskan atau ditutupi, itu membuat kita akan susah untuk membaca masa-masa berikutnya. Jadi itu poin yang menurut saya menarik ya, yang saya temukan dalam pertemuan tadi dengan pihak keluarga, dan saya sangat bangga pihak keluarga sangat welcome ya tadi tidak merasa kita lancang semuanya ya. Mereka cukup antusias gitu menyambut versi kita, walaupun versi kita berbeda dengan pihak keluarga begitu, tetapi mereka membuka diri terhadap perbedaan itu gitu loh. Menganggap itu sebagai sebuah diskusi yang
yang wajar terjadi dalam dinamika sejarahnya Bung Karno. Karena memang Bung Karno sebagaimana keluarga akui memang memuat banyak hal yang sifatnya misteri gitu ya. Misteri, kemudian muncul banyak teka-teki, banyak tentang diceritakan soal dana revolusi, banyak kan. Kemudian apa tadi disebutkan soal nama ya, nama dari ibunya ya, yang sebenarnya juga belum clear gitu. Dan masih banyak yang lain lagi. Tetapi yang saya tandai selain tadi ya, selain apa koreksi kita terhadap biografi adalah sambutan dari keluarga yang sangat terbuka ya. Itu membuat kami tidak kehilangan semangat ya. Membuat kami terus ingin terus melakukan pengkajian yang lebih jauh dan juga lebih luas. Tidak sekedar persoalan kapan dan di mana lahirnya gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Gus Pinhat. Jadi sahabat FT News, tadi juga saya ikut mendengarkan bahwa salah satu poin dari Mas Guru adalah mendorong dilakukannya sebuah kajian lebih dalam, bahkan bila perlu melalui FGD yang juga tidak saja melibatkan komunitas yang ada di Jombang, tapi juga ada komunitas Surabaya, bila perlu dari Bali, Blitar, Tulungagung, mungkin Sidoarjo dan sebagainya, Mojokerto, dan Kediri tentunya. Nah, ini barangkali Mas Heru bisa memberi satu pandangan seperti apa nih langkah berikutnya terkait dengan masukan dari Mas Guru tadi. Yang pasti karena kami itu berbicara kedinasan, tentu saja kami akan melayangkan surat resmi kepada YBK maupun UBK. Nah, untuk mempertemukan kami dengan Pemkot Surabaya. Paling tidak harus ada permintaan untuk menyelenggarakan FGD. Kalau kami dari pemerintah Kabupaten Jombang pasti akan melakukan itu. Misalkan di dalam pojok Kediri. Terus yang tersebut di dalam buku itu yang ada ya itu nanti yang kita undang di dalam FGD. Nah, itu saya kira yang nanti ke depan yang akan kami pertajam dengan teman-teman. Seperti tembangannya orang Jombang saya kira gitu nggih. Pengen contong nang tengah kutha gerdu papak parimono. Ayo gotong royong bangun desa sing durung tepak alon-alon ayo dibenakno. Terus itu kira-kira. Luar biasa. Kidung yang sangat khas tapi maknanya sangat dalam. Kita akan terus mendorong supaya guyuran sejarah ini terus dilakukan, tapi barangkali ada pesan-pesan lain dari atau harapan-harapan lain dari Pak Nas maupun Gus Pinhat. Pak Nas dulu monggo. Oke, terima kasih. Saya kira kami sepakat dengan semua yang kita sampaikan, tidak ada yang bertentangan. Sebagai TACB, saya akan ikut hantar bene untuk ngewangi berpikir, ngewangi langkah kepada teman-teman dari titik nol Bung Karno di Ploso. Ya, di samping itu kami juga, saya tadi disebut dari budayawan, sebenarnya pemerhati budaya, tapi saya insya Allah akan menampilkan juga ludruk dengan lakon Laire Soekarno di Ploso. Itu luar biasa. Tentu saja masuk. Mohon ini bantuan dari Mas Saudara untuk ikut menstreamingkan biar seluruh dunia bisa mendengarkannya. Ini salah satunya, dan kami punya kebebasan di situ karena ludruk adalah seni teater. Senian itu adalah berangkat dari tidak, karena ini sejarah ya. Jadi lakon-lakon sejarah. Artinya kalau novel-novel sejarah, kalau teater sejarah, tetap harus berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada itu. Tapi kalau keselipan yang namanya harapan yang berlebih di ludruk itu sah-sah saja, karena itu termasuk di rekaan. Terima kasih. Harapan dari Mas Pinhat
Saya berharap ya bahwa yang disampaikan oleh Pak Heru sebagai wakil dari pemegang kebijakan ya, dan kemudian Canas dari perwakilan tim ahli cagar budaya begitu, itu bisa diwujudkan rencana-rencana tadi, dan saya berterima kasih sebagai peneliti yang juga sehari-harinya berada bersama masyarakat gitu. Cukup juga merasa terdukung oleh rencana-rencana beliau berdua, baik sebagai pemangku kebijakan maupun sebagai Canas sebagai tim ahli. Saya kira dua pihak ini ketika melakukan rencana-rencana tadi itu cukup bisa mengembirakan masyarakat Ploso, dan saya sebagai pribadi yang terus melakukan penelusuran terhadap sejarahnya Bung Karno yang kami yakini dan kami temukan bukti-buktinya lahir pada 6 Juni 1902 di Ploso Jombang. Saya kira itu. Baik, terima kasih sahabat FT News. Dalam banyak kesempatan saya melakukan kunjungan ke situs-situs yang disinggahi oleh Bung Karno. Saya selalu melakukan ritual meminum air yang diyakini sebagai sumur dan air yang juga diminum oleh Bung Karno. Saya di rumah kelahiran Bung Karno di Ploso, sekarang itu kondisinya tinggal pondasinya karena bangunan rumahnya itu sudah ambruk, dan ada cerita menarik di sana bahwa ketika sebelum ambruk rumah itu doyong ke kiri, tetapi saat ambruk dia jatuhnya ke tengah. Ini believe it or not. Dan sumurnya masih tersisa, masih ada timbo, masih ada untuk mengambil airnya. Ember ya. Embernya saya angkat dan saya minum. Sama yang saya lakukan ketika saya mengunjungi Indi maupun situs-situs yang lain yang disinggahi oleh Soekarno. Dan selalu saya katakan bahwa sejarah pasti akan mengalir menemukan jalan kebenarannya sendiri. Itu keyakinan saya. Dan kita tetap dorong supaya tim dari Jombang tetap berjuang, memperjuangkan kebenaran sejarah bahwa Bung Karno lahir di Ploso Jombang tahun 1902. Terima kasih, sampai jumpa.